Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat aura tinju seperti guntur yang agung ditelan oleh Lindong, pikirannya tiba-tiba memasuki keadaan seperti kesurupan. Samar-samar sebuah gambar kuno tampak melintas di benaknya. Gambar itu masih berupa aula besar kuno dan seseorang masih hampir tidak bisa mengenalinya sebagai aula utama tempat kelompok Lindong berada. Ada juga balok batu yang diam-diam berdiri di tengah aula. Sementara itu, ada sosok kurus dan tua di depan balok batu. Dia kurang dari setengah tinggi balok batu. Tetapi riak samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia ini. Seolah-olah sedikit gerakan tubuhnya dapat menyebabkan tanah bergetar. Hanya bagian belakang sosok tua yang bisa dilihat di gambar. Setelah itu Lindong melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangan ini mungkin tampak kusam dan biasa. Tetapi ketika angin dari telapak tangan diayunkan, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Aura tinju kuat yang tak berbentuk seperti binatang besar prasejarah yang merayap dan tiba-tiba menerkam dengan niat membunuh. Menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Telapak tangan itu mendarat di balok batu. Namun aura tinju menakutkan yang bisa menyebabkan domain itu meledak tidak merusak balok batu itu. Yang tertinggal hanyalah jejak telapak tangan yang kedalamannya hanya setengah jari dari permukaannya. Ini tentu saja bukan karena bahan balok batu itu terlalu keras. Sebaliknya itu karena lelaki tua misterius ini telah mencapai tingkat di mana dia bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatannya sesuka hati. Pada saat ini pria itu sekali lagi melepaskan pukulan dan menekan satu jari ke depan setelah telapak tangannya mendarat. Dia sekali lagi meninggalkan aura tinju dan bekas jari. Lindong tampaknya samar-samar melihat jejak seni bela diri saat dia melakukannya. Sepertinya telapak tangan, kepalan tangan, dan jari ini seharusnya menjadi seni bela diri yang cukup kuat. Namun Lindong juga samar-samar merasakan bahwa itu tidak sederhana. 8 tingkat ideal sejati ada di balok batu. Seseorang dengan afinitas akan dapat memperolehnya. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sosok tua itu juga berangsur-angsur memudar. Suara acuh tak acuh yang tampaknya telah ditransmisikan dari zaman kuno terdengar di dalam hati Lindong. Pada saat ini bisa terlihat gambar itu anehnya menjadi nyata setelah suara itu terdengar. Sementara tubuh Lindong langsung muncul di depan balok batu di dalam gambar itu. Mengikuti penampilan Lindong, jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan jejak jari pada balok batu benar-benar berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melonjak keluar. Setelah itu berubah menjadi 3 kelompok cahaya yang tergantung di atas balok batu. Apakah ini warisan dari sekte tingkat 8? Hati Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat adegan ini. Matanya menyapu sebelum dia mengulurkan tangannya ke arah gugusan cahaya yang berisi jejak kepalan tangan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah saat dia hendak mengulurkan tangannya. Tatapannya menyapu tempat itu dan melihat bahwa 3 sosok telah muncul di belakangnya. Mereka jelas kelompok Songduan. Ketiga sosok itu baru saja muncul ketika mata mereka dengan rakus melihat 3 kelompok cahaya di atas balok batu. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu mereka hanya ragu sejenak sebelum mereka bergegas keluar. Kecepatan Songduan dan Peng Fei adalah yang tercepat. Namun mereka jelas masih sedikit takut pada Lindong. Oleh karena itu mereka tidak berani merebut klaster cahaya jejak telapak tangan yang akan diambil Lindong. Sebaliknya mereka bergegas menuju jejak tinju dan jejak jari. Dengan kecepatan yang sangat cepat, tangan mereka meraih kelompok cahaya dalam sekejap. Segera wajah mereka mengungkapkan kegembiraan liar. Sepertinya mereka telah merasakan betapa besar harta benda di dalam gugusan cahaya itu. Pada saat ini Lindong menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar muncul dan merusak situasi.
Dia telah menelan cukup banyak aura tinju agung di balok batu, hanya untuk memungkinkan ketiga orang ini mengambil keuntungan dari situasi dan datang ke tempat ini. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong sangat marah. Dia adalah satu-satunya yang memanfaatkan orang lain dari belakang. Tidak disangka bahwa dia sebenarnya adalah orang yang membuka jalan bagi ketiga orang ini kali ini. Selain itu, melihat niat orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk merebut barang-barang yang seharusnya menjadi miliknya. Sebuah kemarahan melonjak dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia melihat adegan lain yang menyebabkan dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dalam kemarahannya yang ekstrim. Mata Mosa yang telah berdebat dengannya sebelumnya menjentikan setelah dia melihat bahwa jejak tinju dan sidik jari telah diperoleh oleh Songmo dan Peng Fei. Dia benar-benar langsung mengulurkan tangannya ke arah klaster cahaya jejak tinju di depan Lindong. Kau mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Namun saat dia bersiap untuk menyerang, suara Xiao Dao tiba-tiba terdengar. Tunggu. Suara ini muncul sangat tiba-tiba, menyebabkan Lindong terkejut. Namun sebagai hasilnya, kecepatan di tangannya juga sangat berkurang. Mosa itu mengambil kesempatan untuk lewat dan meraih klaster cahaya jejak telapak tangan dengan wajah penuh kegembiraan. Tatapannya mengandung beberapa ejekan saat melayang ke arah Lindong. Song Duan dan dua lainnya tidak berencana untuk tinggal lama setelah mendapatkan item ini. Ruang ini sepertinya memancarkan kekuatan eksklusi yang mendorong mereka keluar. Bajingan! Ekspresi Lindong sangat suram. Segera dia ingin mengejar dan keluar untuk membunuh mereka. Namun Xiao Dao bergoyang dan hanyut. Dia dengan malas berkata, "Hahaha, Lindong, apa yang membuatmu begitu cemas?" Ucap Xiao Dao. "Apa yang telah kau temukan?" Ucap Lindong menggertakkan giginya menghadapi sikap Xiao Dao seperti ini. Namun dia segera tenang. Meskipun Xiao Dao kadang suka bercanda, dia jelas tidak akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan pada seperti itu. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang menjengkelkan pada saat seperti ini. Karena bukan ini masalahnya. Kemungkinan orang tua yang licik ini telah menemukan sesuatu yang lebih menarik. Betapa tidak menarik. Xiao Dao yang awalnya ingin melihat Lindong melompat, terkejut ketika melihat ini. Jelas itu tidak mengharapkan Lindong untuk bereaksi terhadap situasi begitu cepat. Segera dia melengkungkan mulutnya dan berbicara. "Jika kau benar-benar pergi dan merebut ketiga hal itu, kemungkinan kau akan membiarkan warisan dari sekte tingkat 8 lewat begitu saja." Ucap Xiao Dao melihat ke arah balok batu. Pada saat ini jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan jejak lubang jari telah menghilang. Namun mata Xiao Dao masih terfokus. "Lindong, ulurkan tanganmu." Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xiao Dao. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh balok batu. Pada saat ini ekspresi Lindong langsung berubah saat dia melakukan kontak dengan balok batu. Sedikit pucat samar-samar muncul di wajahnya. Pada saat ini dia bisa merasakan gelombang aura tinju yang sangat ganas yang keluar dari dalam blok batu ke segala arah. Aura tinju itu sama dengan yang ada di tubuh lelaki tua di gambar tadi. Aura tinju tidak berbentuk dan tidak berwarna. Namun seseorang dapat merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Itu luas dan perkasa seperti lautan. Dan Lindong seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja di dalamnya. Lindong tampak sangat kecil di hadapan aura tinju. Bahkan kaki Lindong merasa lemah di hadapan tekanan seperti baja yang agung. Pada saat ini balok batu itu tiba-tiba retak, membentuk banyak garis retakan. Setelah itu mereka menghabiskan dan balok batu akhirnya benar-benar retak. Setelah pecahnya balok batu, sekelompok tak terlihat yang tampaknya seperti hal yang paling ganas dan paling kuat di dunia ini di mata Lindong, perlahan-lahan muncul dari dalam balok batu. Setelah itu ditangguhkan di depan Lindong. Ini aura tinju. Mata Lindong menyusut saat dia menatap benda aneh di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Aura tinju tingkat 8. Ini adalah 8 tingkat ideal sejati yang sebenarnya. Yang sebelumnya hanyalah keberatan berkualitas rendah. Jika kau mengambilnya,
kau malah akan langsung diusir dari tempat ini dan kau bisa melupakan tentang mendapatkan aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya. Ucap Xiaodou dengan suara yang dalam. Lindong menghirup udara dingin. Dari gambar sebelumnya, dia menyadari bahwa aura tinju 8 tingkat ini harus ditinggalkan oleh lelaki tua yang sangat menakutkan itu. Lindong tidak menyadari tingkat apa yang telah dicapai orang tua itu. Dia benar-benar mampu membentuk aura tinju seperti ini. Benda halus yang tak terlihat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang dengan level Lindong. Pada saat ini Lindong tanpa sadar merasakan dorongan untuk membentuk keringat dingin ketika dia memikirkan betapa berharganya aura tinju tingkat 8. Beruntungnya dia tidak mendapatkan klaster cahaya itu sebelumnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tidak berharga. Tidak heran orang tua itu menyebut seseorang dengan afinitas. Sepertinya kata-kata itu memang benar. 3 kelompok cahaya tadi jelas-jelas hanya untuk menipu orang. Lindong membuka mulutnya dan diam-diam menegangkan hatinya. Baru kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih aura tinju tingkat 8. Yang terakhir tidak menimbulkan perlawanan. Itu langsung dan berhasil memasuki tubuh Lindong. Setelah itu Lindong juga bisa merasakan aura tinju tingkat 8 memasuki dantiannya dan diam-diam menggantung di dalamnya. Itu benar-benar tanpa kesombongan yang sengit. Namun Lindong bisa merasakan bahwa selama dia mengaktifkannya dengan tenang, aura tinju 8 tingkat ini akan melepaskan pukulan yang sangat kuat dan mematikan. Benda ini seperti item tambahan. Di masa depan, selama Lindong mencampurkan serangan apapun yang dia gunakan dengan sedikit kekuatan serangan akan tiba-tiba melambung. Ini adalah warisan sejati dari sekte tingkat 8. Nggak, kau masih harus belajar lebih banyak. Setelah kau memiliki penglihatanku, kau akan dapat menjelajahi dunia sesuai keinginanmu. Ucap Xiaodou tertawa. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat mendengar ini. Namun dia harus mengakui bahwa penglihatan Xiaodou sangat tajam. Jika bukan karena Xiaodou telah membuka mulutnya lebih awal, kemungkinan besar Lindong akan diusir dari tempat ini dan tidak akan bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini. Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Ucap Lindong tersenyum. Sementara matanya secara bertahap tenggelam sedikit. Meskipun dia mungkin tidak memperoleh aura tinju 8 tingkat ini jika bukan karena gangguan dari orang-orang itu. Perasaan telah dirampok oleh orang lain benar-benar tidak menyenangkan. Karena Lindong merasa tidak senang di dalam hatinya, dia secara alami perlu menyelesaikan sumber ketidaksenangannya. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata Lindong. Tubuhnya bergerak dan perlahan memudar. Akhirnya dia benar-benar menghilang dari tempat ini. Pada saat ini bagian dalam aula utama berada dalam kekacauan. Semua orang sedang memeriksa balok batu. Tangan Lindong, Songduan, dan 2 lainnya ditekan dengan kuat di atasnya. Riak kuat dipancarkan secara samar-samar dari bagian dalam balok batu. Little Flame berdiri di samping Lindong. Dia mengerutkan kening sambil melihat Songduan dan 2 lainnya. Menahan dorongan hati untuk mengirim 3 orang yang penuh kebencian terbang dengan batang logamnya. Sebelum menerima perintah Lindong, dia pasti akan menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari balok batu sementara Pada saat ini sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari blok batu sementara Little Flame sedang melihat Lindong. Setelah itu dia melihat tubuh Songduan dan 2 lainnya bergetar sebelum terhuyung-huyung mundur. Namun wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Ekspresi beberapa orang di dalam aula utama sedikit berubah ketika mereka melihat ekspresi mereka bertiga. Mungkinkah Songduan dan 2 lainnya telah memperoleh sesuatu dari balok batu? Pada saat ini Songduan dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Mata mereka menyapu punggung Lindong. Setelah itu sebuah kedipan melintas di antara mereka. Mereka membalikkan tangannya. Ayo pergi. Tampaknya mereka sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya pasti akan membuat Lindong sangat marah. Meskipun mereka tidak takut, mereka tidak ingin bertarung langsung melawan seseorang dengan temperamen yang gila. Apalagi mereka sudah mendapatkan warisan. Begitu mereka berhasil menguasainya di masa depan,
Kemungkinan Lindong tidak akan bisa begitu sombong di depan mereka. Mendengar suara Song Duan dan dua lainnya, bawahan mereka buru-buru mengangguk. Setelah itu mereka mundur. Hei, bukankah kalian bertiga terlalu tidak bertanggung jawab jika kalian pergi sekarang? Namun tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk pergi, Lindong yang membelakangi mereka akhirnya tersenyum tipis. Tangannya yang menempel pada balok batu jatuh sebelum dia berbalik dan menatap kelompok Song Duan dengan ekspresi mengejek. Song Duan dan dua lainnya menyipitkan mata ketika mereka melihat bahwa Lindong masih berhasil mengejar. Mereka bertanya, "Hei, apa yang kau inginkan? Jika bukan karena aku memblokir aura tinju di balok batu, kemungkinan kalian bertiga tidak akan bisa masuk. Benar bahwa siapapun yang melihatnya harus memiliki bagian. Namun kalian bertiga bahkan telah merebut bagianku. Bukankah itu sedikit berlebihan?" Ucap Lindong tersenyum. Matanya mengungkapkan seutas rasa dingin saat dia melihat ke arah Mosa dan perlahan berkata, Lindong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Fakta bahwa kau gagal merebutnya berarti kau tidak memiliki kemampuan. Apa yang kau rencanakan dengan mengatakan omong kosong seperti itu? Apakah kau ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami peroleh? Ucap Mosa tidak bisa menahan tawa mengejek yang dingin. Selain itu, kami bertiga tidak membuat keributan karena kau telah merebut sebagian besar dari esensi anjing naga iblis di luar. Namun jangan berpikir bahwa kau benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas tanah seperti kami. Kami tidak seperti Sikun, yang baru saja memasuki tahap 2 Yuan Nirvana. Pada saat ini semua orang di aula utama telah memahami cerita dari awal hingga akhir. Tampaknya Lindong telah memasuki balok batu terlebih dahulu dan menemukan beberapa harta di dalamnya. Namun sebelum dia bisa mendapatkannya, Song Duan dan dua lainnya yang mengikutinya telah ikut campur. Selain itu peristiwa selanjutnya juga bisa dengan mudah diramalkan. Setelah dimanfaatkan, Lindong secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun mencoba membuat kelompok Mosa menyerahkan sesuatu yang mereka dapatkan jelas merupakan hal yang mustahil. Melihat situasi ini, pertikaian kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Mata cukup banyak orang berkedip ketika mereka memikirkan hal ini. Secara alami, semakin besar kekacauan dalam situasi ini, semakin baik bagi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa menangkap sesuatu secara acak selama kekacauan dan mendapatkan kejutan. Apa yang kau katakan itu benar. Warisan di sini memang sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Namun dengan kemampuanmu, kemungkinan kau belum mencapai level ini. Ucap Lindong tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit. Oh, hahaha, Lindong, sepertinya mengalahkan Sikun benar-benar meningkatkan kepercayaan dirimu. Meskipun kau telah mendengar kata-kata ini beberapa kali, aku akan tetap mengulanginya kepada dirimu lagi. Seseorang harus menyadari batasannya. Kadang-kadang menderita beberapa kerugian bukanlah hal yang buruk. Nada bicara Mosa sangat padat. Melihat ekspresinya, semua orang menyadari bahwa ahli dari kekaisaran pasir ini telah memiliki niat membunuh terhadap Lindong. Serahkan warisan yang telah kau peroleh. Namun Lindong hanya mengangkat matanya di hadapan kata-kata padat Mosa. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangannya. Kau mencari kematian. Beberapa ahli di belakang Mosa segera menjadi marah ketika mereka melihat situasi ini. Pada saat ini mata Mosa menatap tajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian, tenggorokannya mengeluarkan suara berderit yang aneh saat dia perlahan berkata, "Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini kepada aku. Ini juga, aku juga ingin melihat betapa luar biasanya orang ini, yang memiliki reputasi hebat baru-baru ini sebenarnya. Mudah-mudahan kau bukan hanya orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara berbicara." Mata Mosa benar-benar menjadi gelap dan dingin setelah teriakannya terdengar. Segera sosoknya langsung berubah menjadi sosok hitam dan bergegas ke depan. Gelombang Yuan Power berkumpul dan segera membawa tekanan yang mengejutkan saat dia dengan kejam menyapu ke arah Lindong. Darah melonjak di mata Little Flame ketika dia melihat bahwa Mosa akhirnya tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan menyerang Lindong. Namun saat dia hendak menyerang, Lindong hanya melambaikan tangannya dan menghentikan Little Flame.
Sebuah pikiran melintas di benaknya dan melonjaknya Yuan Power serta mental energi yang diaglomerasi di depannya, membentuk penghalang pertahanan. Serangan Mosa dengan keras mendarat di penghalang yang terbentuk dari energi mental dan kekuatan Yuan. Segera suara teredam rendah dipancarkan. Meskipun kekuatan yang kuat telah mengguncang penghalang sampai riak terbentuk, itu gagal menghancurkannya. Dengan mengandalkan kekuatan Yuan dari satu tahap Yuan Nirvana dan kemampuan dari Master simbol satu segel surga, Lindong saat ini tidak akan dirugikan bahkan ketika menghadapi dua ahli tahap Yuan Nirvana secara langsung. Hah, tidak heran kau begitu sombong. Kau sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Namun kau tidak akan seberuntung ini setelah ini, ucap Mosa tertawa dingin setelah serangannya diblokir. Tubuhnya bergerak dan warna kuning lumpur Yuan Power melesat keluar. Samar-samar berubah menjadi pasir kuning yang tersebar di langit. Memiliki aura yang sangat spektakuler. Jelas dia tidak berniat untuk menunda pertarungan ini lebih lama lagi. Tulang pasir kuning mengikis telapak tangan. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pasir kuning. Orang bisa melihat pasir kuning yang menembus langit berkumpul seperti kilat. Setelah itu langsung berubah menjadi kepalan pasir kuning yang sangat besar. Uap yang mengikis hadir dalam angin dari tinju saat menghantam penghalang Lindong dari segala arah. Orang-orang di sekitarnya ternyata cukup terkejut saat melihat aksi Mosa. Mereka secara alami menyadari bahwa telapak tangan pengikis tulang pasir kuning ini pada dasarnya adalah salah satu langkah pembunuh Mosa. Tidak disangka dia telah menggunakannya begitu cepat. Tampaknya Lindong ini memang cukup terampil. Pada saat ini Song Duan dan Peng Fei menyipitkan mata mereka ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatan mereka mirip dengan Mosa. Serangan dari yang terakhir ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Namun saat ini Lindong mengangkat wajahnya. Matanya memperhatikan telapak tangan besar dengan pasir kuning bergelombang yang terbang di atasnya. Dia juga bisa merasakan ketajaman dan niat membunuh samar yang terkandung dalam serangan Mosa. Sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera dia melemparkan tinju ke depan di depan mata semua orang yang hadir di aula utama. Ini adalah tinju sederhana tanpa tanda-tanda seni bela diri yang digunakan. Ada juga tidak adanya kekuatan mengejutkan yang melonjak di dalamnya. Tinju ini tampak sangat biasa tanpa ada area yang membuat seseorang terkejut. Namun tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ketika Lindong mengeksekusi pukulan ini, aura tinju tingkat 8 di dalam dantiannya sedikit bergoyang. Segera aura tinju dipisahkan di bawah perintah pikirannya. Ketika aura tinju itu melonjak, sentuhan akhir tampaknya telah diberikan pada pukulan biasa dari Lindong. Dalam sekejap, itu mengalami transformasi yang lengkap. Pria kuat yang tak terlihat menyapu tempat itu dengan kecepatan yang mengerikan. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei segera mengalami transformasi yang intens. Pada saat ini mereka samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Lindong tampaknya menunjukkan tanda-tanda bahwa itu telah disinkronkan dengan balok batu kuno. Mereka tidak menyadari apa yang diwakili oleh adegan ini. Namun mereka bisa merasakan bahwa pukulan Lindong yang awalnya biasa, saat ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Angin tinju yang berisi aura tinju 8 tingkat bertabrakan dengan telapak pasir kuning itu tanpa menyerah. Seketika sebuah nada tak tertandingi sengit tiba-tiba diludahkan dari mulut Lindong. Detik berikutnya, mata semua orang melebar. Mereka bisa melihat bahwa telapak tangan bertenaga penuh Mosa benar-benar runtuh pada saat ini. Adapun ekspresi Mosa yang berada di belakang tiba-tiba menjadi pucat pasi saat ini. Kejutan padat melonjak di matanya saat dia melihat ke arah Lindong. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.